Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di channel Ibu Dita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta tetap semangat menjalani aktivitas. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum mulai belajar, Ibu punya satu pantun nih. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankanlah hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Setelah Ibu bacakan pantun di atas, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan apa intisari dari pantun tersebut? Jika ada, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya marilah kita bertafakur. Nah, kita tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada kita semua sebagai umatnya ya. Terutama Nabi Muhammad SAW yang merupakan rasul terakhir dan penyampai kitab bernama Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda di antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peranan penting untuk memberikan perincian atau penjelasannya. Kita sebagai umat Islam yang beriman terhadap Al-Quran harus mempercayai pula hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran ya. Karena Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita dalam sehari-hari ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, apakah kita sudah menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, marilah kita sama-sama mengerjakan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan yang ada dalam ajaran Al-Quran, dan saling mengingatkan satu sama lain kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada saudara, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Sebelum kita memahami isi kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan juga Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64, Ibu berikan waktu kalian untuk membaca kedua surat tersebut secara mandiri dari rumah masing-masing. Setelah itu kita akan membahas mengenai isi kandungan kedua ayat tersebut ya. Selanjutnya kita akan memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, dalam Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin kita ya, seperti presiden atau menteri atau kepada orang tua dan kepada guru, seperti itu. Yang kedua, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita dengan selalu taat pada perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Taat kepada Allah contohnya adalah mengikuti ajaran Al-Quran. Taat kepada Rasulullah contohnya adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Taat kepada ulil amri, yaitu contohnya adalah taat pada pemerintah, ulama, dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya memahami isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Nah, dalam surat ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan antara perkara yang benar dan salah. Jadi, intisari dari kedua ayat tersebut adalah Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi hukum tajwid yang ada dalam kedua surat tersebut ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hukum tajwid alif lam syamsiah. Nah, alif lam syamsiah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang 14 yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan na ya. Nah, alif lam syamsiah ini dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melesapkan suara alif lam. Nah, contohnya di sini adalah Ar-Rahman, nah, As-Sama, An-Naim. Nah, itu alif lamnya diikuti dengan huruf yang 14 tadi ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum tajwid alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah ini merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah yang ada 14 juga, yaitu a, alif, ba, gha, ha, ja, ka, wa, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, atau yang bisa disingkat dengan abagi hajjaka wa khaf akimah. Nah, alif lam qamariyah ini dibaca jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Jadi contohnya kayak alhamdu. Nah, itu alif lamnya itu dibaca jelas. Berbeda dengan yang tadi syamsiah ya. Syamsiah itu dia alif lamnya tidak terbaca atau tidak dianggap ada. Sedangkan alif lam qamariyah itu alif lamnya terbaca jelas. Nah, terbaca jelas di sini berarti dia dianggap ada dan dibaca. Seperti itu ya. Nah, hukum tajwid yang ada dalam kedua ayat yang sudah kita pelajari di atas, yaitu yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 terdapat kalimat yang mengandung bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, contohnya pada lafal ar-rasul. Nah, terdapat alif lam syamsiah karena alif lam tersebut bertemu dengan salah satu hurufnya yaitu huruf ro. Jadi alif lam bertemu dengan ro, ar-rahman, maka dia adalah alif lam syamsiah. Sedangkan yang kedua contohnya lafal al-yaum. Nah, di sini terdapat alif lam qamariyah karena alif lamnya bertemu dengan salah satu huruf ya, maka di sana alif lamnya dibaca dengan sangat jelas. Nah, sedangkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 terdapat kalimat yang mengandung bacaan alif lam qamariyah pula, seperti pada kalimat Al-Kitab. Nah, karena alif lamnya bertemu dengan salah satu huruf alif lam qamariyah yaitu huruf ba, maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Lanjut ya nak ke materi selanjutnya yaitu posisi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, hadis di sini adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Nah, orang-orang beriman itu wajib mempercayai Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Nah, mereka juga atau kita juga harus mempercayai hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Nah, di sini hadis itu fungsinya ada 4 ya. Yang pertama ada menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang kedua adalah memberi penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga juga memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yang keempat, membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Yang terakhir kita akan mempelajari tentang perilaku semangat untuk mendalami Al-Qur'an dan hadis. Nah, kita sebagai umat muslim, terutama kita sebagai pelajar Indonesia, yang pertama kita harus beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Yang kedua, kita sebagai orang beriman harus mentaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, kita harus membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Yang keempat, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, maka kita akan mengembalikannya kepada hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis.
Yang kelima, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemahnya, membaca buku tafsir, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Yang keenam dan atau terakhir, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Bisa juga berkonsultasi dengan ustadz atau ustazahnya, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang belum difahami atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar yang Ibu sediakan di bawah Google Classroom ataupun di kolom komentar YouTube ini ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran tentang materi mencintai Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan semua materi yang telah kita pelajari hari ini mudah untuk diserap, dicerna, dan juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qauli hada, astaghfirullana walakum. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita segera bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.